Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 10 September 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Kita diingatkan supaya selalu bermurah hati kepada sesama yang melakukan kejahatan kepada kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau sudah tunjukkan kepada kami contoh hidup yang sangat luar biasa. Bagaimana Engkau mengampuni orang yang menganiaya Engkau. Tuhan, tanamkanlah dalam diri kami kesabaran dan sikap murah hati. Semoga kami mampu mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bermurah hatilah kepada sesama. Hukum alam selalu punya kecenderungan untuk menentang apa yang dirasa merugikan. Misalnya, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita,
kita selalu punya kecenderungan dari dalam diri untuk melawannya, membalas kejahatannya dengan kejahatan. Sewaktu saya bekerja di Papua New Guinea, di sana terdapat beberapa suku yang menganggap suku tertentu sebagai musuh dari sukunya. Peperangan sering terjadi antara suku-suku ini. Gigi ganti gigi sering terjadi antara suku-suku ini. Bahasa gigi ganti gigi sesungguhnya bahasa kitab suci Perjanjian Lama. Itu berarti kejahatan selalu dibalas dengan kejahatan. Pertanyaan kita, apakah Tuhan mengizinkan manusia membalas kejahatan dengan kejahatan? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, menurut Yesus Kristus, membalas kejahatan dengan kejahatan sesungguhnya tidak berkenan padanya. Lewat Injilnya hari ini, Yesus dengan tegas katakan, "Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi mereka yang membenci kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci maki kamu." Ini satu ajaran baru, satu ajaran yang sangat bertentangan dengan kecenderungan manusia. Ajaran ini pasti sangat berat untuk dihayati dan diamalkan, tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Yesus Kristus mengajarkannya, dan ia sendiri sudah melaksanakannya. Betapa sering ia dicaci maki oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemuka-pemuka agama Yahudi. Walaupun demikian, ia tetap menerima mereka. Ia tidak menjauh dari mereka. Ajaran baru ini menuntut kesabaran dan iman yang teguh akan kehendak dan cita-cita Tuhan. Kesabaran ini bisa kita peroleh lewat doa dan keseriusan kita dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Tuhan. Yang pasti bahwa dalam menghadapi situasi nyata, di sana selalu terjadi pergulatan batin dan pikiran antara kecenderungan manusiawi kita untuk melawan kejahatan dengan kejahatan dan menyangkal diri, mengesampingkan kecenderungan manusiawi kita, lalu mengikuti perintah Tuhan untuk mengasihi musuh. Dengan mengikuti perintah dan ajaran Tuhan secara tidak langsung, Yesus mau mengajak para pengikutnya supaya selalu hidup murah hati kepada sesama. Yesus dalam Injilnya hari ini berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dengan mengikuti ajaran dan perintah baru, mengasihi musuh, kita dengan sadar mau menghadirkan Tuhan ke tengah dunia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bermurah hatilah selalu kepada sesama, dan kasihilah musuh-musuh kita. Setia mempromosikan, menghayati, dan mengamalkan ajaran dan perintah ini. Itu berarti kita sungguh anak-anak Allah, yang mau hidup sempurna seperti Bapa kita adalah sempurna. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, tanamkanlah dalam diri kami kesabaran dan sikap murah hati. Semoga kami selalu mampu mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.